Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang tematik. Pada kelas 3, tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Materi Bahasa Indonesia, Matematika, dan SPDP. Tema 2 yaitu tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Pada subtema 1 kita belajar mengenai manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Cynthia Hasty Olivia, biasa dipanggil Ibu Cynthia. Asal dari mahasiswa PGSD Universitas Sanata Dharma. Yang pertama, Ibu akan membahas tentang materi bahasa Indonesia. Di sini Ibu mengajak anak-anak untuk membaca teks dongeng dengan suara lantang. Kemudian menjawab pertanyaan berdasarkan isi dongeng yang telah dibaca. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca teks. A. Lafal. Yang pertama, mengucapkan kata dengan tepat. Yang kedua, menggunakan frasa yang tepat, bukan kata demi kata. B. Intonasi. Suara kalimat yang diakhiri dengan tanda titik intonasi, suaranya datar. Kalimat yang diakhiri tanda tanya intonasi, suaranya menurun. Kalimat yang diakhiri tanda seru, intonasi suaranya agak naik. C. Ekspresi. Siswa membaca dengan penuh perasaan. D. Tanda baca. Yang pertama, jika saat membaca bertemu tanda koma, maka pembaca berhenti membaca sebentar, lalu dilanjutkan kembali. 2. Jika saat membaca bertemu tanda titik, maka pembaca berhenti membaca. Kemudian pembaca mulai membaca kalimat berikutnya. E. Suara lantang dan dapat didengar oleh orang lain dengan jelas. Demikian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca teks. Nah, anak-anak, di sini sudah terdapat teks dongeng yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Mari kita baca bersama-sama. Dahulu kala, ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo, bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku. Ini untuk membangun rumahmu. Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon
dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah bersama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Sumber www.rumahDongeng.com. Setelah anak-anak sudah mendengarkan dan membaca dongeng bersama ibu, di sini ada pertanyaan. Anak-anak bisa menjawabnya sesuai dongeng tadi. Pertanyaan pertama, siapa teman pohon apel? Ayo, ada yang tahu anak-anak? Yang kedua, pertanyaannya, apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Ayo, tadi ceritanya di dongeng merasa apa yang dirasakan oleh pohon apel. Yang ketiga, apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Ada yang tahu? Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 4. Mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Ada yang tahu anak-anak? Ya, dilanjut dulu. Nomor 5. Di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Ya, kalau sudah tahu semua jawabannya, anak-anak bisa melihat jawaban di slide setelah ini. Di sini ibu sudah menyediakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teks dongeng tadi. Jika anak-anak benar nilainya 2, jika salah nilainya 0, nanti bisa dinilai ya. Yuk, mari kita mulai dari nomor 1. Jawabannya, seorang anak laki-laki. Ayo, siapa yang benar? Nah, kalau benar nilainya 2. Selanjutnya, nomor 2. Jawabannya, pohon apel merasa senang. Nah, jika benar jawabannya 2. Nomor 3, jawabannya pohon apel memberikan cabang-cabang pohonnya untuk dijadikan bahan pembuat rumah. Atau pohon apel menyediakan akar pohonnya yang tersisa sebagai tempat beristirahat. Nah, jika benar jawabannya 2. Nomor 4, jawabannya pohon apel merasa kesepian dan sedih karena tidak bertemu dan bermain bersama temannya. Jika benar jawabannya 2. Nomor 5, pohon apel menangis karena merasa bahagia bisa bersama-sama dengan
temannya lagi. Nah, jika benar semua nilainya 10. Tadi kita sudah belajar mengenai pelajaran materi bahasa Indonesia. Sekarang kita belajar mengenai materi matematika. Itu mengajak anak untuk kita belajar mengenai sifat pertukaran pada penjumlahan atau juga dapat disebut sifat komutatif. Anak-anak yang mengetahui sifat komutatif itu apa? Ya, benar. Jadi, kita dapat memahami bahwa sifat komutatif atau pertukaran yang dimaksud adalah jika angka yang dijumlahkan dibalik urutannya, maka hasil penjumlahannya tetap sama. Mari kita simak ilustrasi berikut. Setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Dayu meletakkan daun di dua kotak seperti ini. Pada kotak pertama terdapat 35 helai daun kering. Ditambah dengan kotak kedua dengan 15 helai daun kering. Dapat kita jumlahkan dan hasilnya 50 daun kering. Setelah Dayu menghitung daun kering yang dikumpulkan, Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya akan sama. Di sini ada di kotak 1 terdapat 15 helai daun kering. Dan pada kotak 2 terdapat 35 helai daun kering. Mari kita jumlahkan. Hasilnya 50 daun kering. Nah, ternyata jumlahnya sama, yaitu 50 helai daun kering. Kita buat kesimpulan dari persoalan berikut. 35 ditambah 15 sama dengan 50. Jika kita balik, 15 ditambah 35 sama dengan 50. Hasilnya sama. Jadi kesimpulannya 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35. Sehingga operasi hitung penjumlahan mempunyai sifat pertukaran atau komutatif, yang artinya ketika bilangan dibalik, maka hasil penjumlahan tetap sama. Tadi kita sudah belajar mengenai materi bahasa Indonesia, matematika, dan sekarang kita akan belajar mengenai materi seni budaya dan prakarya atau biasa disebut dengan SBDP. Nah, saat ini kita akan belajar mengenai pola irama pada lagu.
Pola irama adalah sebuah panjang dan pendeknya dari sebuah bunyi. Pembahasan. Panjang dan pendeknya sebuah bunyi akan dapat dilakukan perhitungan yang akan didasari dengan adanya sebuah ketukan. Dari ketukan itu sendiri merupakan sebuah bunyi yang akan melakukan pengaturan terhadap berbagai macam bentuk hal yang akan digambarkan dengan bunyi, seperti detak jarum jam atau mengetuk meja. Dari pola irama berjalan yang dinamakan menurut birama. Birama kemudian adalah sebuah kuat dan juga lemahnya bunyi pada sebuah lagu. Kemudian kuat serta lemahnya dari sebuah bunyi akan dilakukan pembatasan terhadap garis birama. Kemudian birama akan dilakukan penandaan dengan menggunakan tanda birama. Contohnya adalah 4/4. Dalam hal ini, birama yang akan digunakan adalah sebanyak 4 ketukan. Untuk mengetahui lebih lanjut apa itu pola birama, mari kita menyanyikan lagu Cemara bersama-sama yang dipandu oleh guru. Sekian dan terima kasih pelajaran hari ini. Semoga anak-anak tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan.